Soal pertama. Perhatikan hasil timbangan dengan neraca Ohaus 3 lengan berikut. Massa benda yang ditimbang adalah titik-titik. Hal yang harus kalian lakukan adalah mengetahui massa dari setiap lengan-lengannya. Anggap saja ini adalah lengan pertama. Sebelah sini adalah lengan kedua. Dan ini adalah lengan ketiga. Oke, kita lihat lengan pertama itu menunjukkan angka 400 yang dimaknai sebagai 400 gram. Selanjutnya lengan kedua menunjukkan angka 50 yang menyatakan 50 gram. Dan yang lengan ketiga itu menunjukkan angka 6,5 gram. Nah, kalaupun kita total yaitu 400 gram. Terus ada 50 gram. Dan yang satunya adalah 6,5 gram. Kalaupun kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan 456,5 gram. Sehingga massa benda yang ditimbang yaitu 456,5 gram. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan C. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Vektor gaya F3 akan membuat keseimbangan dengan vektor gaya F1 dan F2 jika titik-titik. Untuk memperoleh suatu vektor keseimbangan, maka diperlukan syarat yaitu sigma Fx itu bernilai 0 dan juga sigma Fy bernilai 0. Nah, untuk mendapatkan tersebut maka kita harus memasangkan salah satu vektor yaitu vektor F3 di tempat sebelah sini. Kalaupun kita proyeksikan, akan kita peroleh di sininya adalah F3X, sedangkan yang di sininya akan diperoleh F3Y. Sedangkan di sebelah sini akan diperoleh F1X dan di sini pula akan diperoleh F1Y. Nah, kalaupun kita mencoba menghitungnya di mana F3 ini pun juga 60 derajat, nah kita coba bisa menghitungnya. Semisal kita pengen mengetahui nilai F1X. Perhatikan kalaupun F1X itu kan F1 cos 60 derajat. F1 nya itu nilainya 8 dikalikan cos 60 yaitu setengah. Maka kita akan memperoleh 4 Newton. Sedangkan F3X itu berarti kan F3 cos 60 berarti di sini ada 8 kalikan dengan setengah sama dengan 4 Newton. Kalaupun kita untuk mengetahui nilai sigma Fx berarti itu F1X ditambahkan dengan F3X dikurangi dengan F2. Maka nilainya yaitu 4 ditambahkan dengan 4 dikurangi dengan 8 itu sama dengan 0 Newton. Nah, sigma Fx terbukti Sedangkan kalaupun kita bicara sigma Fy, kita harus mengetahui nilai F3Y sama F1Y nya. F3Y berarti kan disitunya F3 sin 60 berarti di sini itu 8 kalikan dengan setengah akar 3. Maka kita akan memperoleh 4 akar 3. Sedangkan F1Y itu berarti F1 sin 60 berarti di sini ada 8
8 kalikan dengan setengah akar 3, maka kita memperoleh 4 akar 3, dan akhirnya kita untuk menentukan nilai sigma f y, berarti kan di sininya ada f3y dikurangi dengan f1y, maka 4 akar 3 dikurangi dengan 4 akar 3, maka kita akan memperoleh 0 Newton. Sehingga kalaupun kita melihat jawabannya, jawaban yang tepat itu terletak di sebelah jawaban yang 8 Newton dengan sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 3. Pengendara mobil mengendarai mobil dengan kelajuan 90 km per jam. Ketika di tengah jalan, pengendara melihat seorang anak menyeberang jalan pada jarak 251 meter di depannya. Jika mobil direm dengan perlambatan maksimum sebesar 1,25 meter per sekon kuadrat, maka akan terjadi peristiwa titik-titik. Hal yang perlu kalian lakukan yaitu mengetahui jarak ketika mobil itu berhenti. Kita tahu bahwa di situ kelajuan awalnya itu sama dengan 90 km per jam. Nilai tersebut setara dengan 25 meter per sekon. Nah, mobil itu kan ingin berhenti sehingga kecepatan akhirnya yaitu 0 meter per sekon. Dan dia mengalami perlambatan sebesar 1,25 meter per sekon kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah persamaan yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Dari persamaan ini kita bisa menyelesaikannya dengan simbol-simbol yang tadi, yaitu dimana Vt-nya itu 0 dikuadratkan sama dengan 25 dikuadratkan ditambahkan dengan 2 karena dia diperlambat jadinya negatif, kalikan dengan S. Berarti di sini 0 sama dengan 625 dikurangi dengan 2,5 S. Kalaupun ini saya pindahkan berarti 2,5 S sama dengan 625, maka S-nya bernilai 250 meter. Nah, kita coba lihat di sininya. Di dalam soal dikatakan bahwa anak tersebut berada pada jarak 251. Sini ini. Nah, jarak tersebut berarti kan kita bisa melihat bahwa mobil itu belum menabrak anak tersebut. Sehingga kalaupun kita pengen tahu berapa sih jarak antara mobil dengan anaknya, maka kita bisa menyelesaikannya dengan S. Anggap saja ini adalah SX gitu ya. Berarti kan 251 dikurangi dengan S. Berarti kan 251 dikurangi dengan 250, maka hasilnya adalah 1. Berarti mobil itu ada 1 meter di depan anak dan dia belum menabrak anaknya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah mobil akan berhenti 1 meter sebelum menabrak anak. Jawabannya yaitu E. Soal nomor 4. Seseorang dengan massa 60 kg berada di dalam lift yang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter per meter sekon pangkat min 2. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat atau ms pangkat min 2, gaya desakan kaki orang pada lantai lift adalah titik-titik. Kita coba bikin ilustrasinya. Ada sebuah lift dengan di dalamnya ada seseorang. Nah, dan lift tersebut bergerak ke bawah. Nah, kalaupun kita coba uraikan gaya-gaya pada orang ini, gitu, di sini ada pastinya ada berat orang tersebut yang disimbolkan sebagai W. Sedangkan selanjutnya ada
gaya normal yang disimbolkan sebagai N. Nah, karena dia itu anggap saja mula-mulanya dia diam terus akhirnya turun ke bawah, bergerak ke bawah, maka kita bisa menyimpulkan dia menggunakan prinsip hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan dengan A gitu. Nah, selanjutnya sigma F-nya ini bergantung dengan pergerakan dari lift tersebut. Karena liftnya arahnya ke bawah, maka kita bisa menyimpulkannya dengan W dikurangi dengan N sama dengan M dikalikan A, dan kita ingin mengetahui nilai N-nya ini gitu. Berarti untuk mengetahui nilai N itu kan sama saja dengan W dikurangi dengan M kalikan dengan A, padahal W itu sendiri adalah M kalikan G dikurangi dengan M kalikan dengan A. Masanya itu nilainya 60 dikalikan dengan 10 dikurangi dengan 60 kalikan A-nya itu bernilai 3, maka kita akan memperoleh 600 dikurangi dengan 180. Kita akan memperoleh nilai 0, di sini 2, ini ada 4. Maka nilainya adalah 420 Newton nilai N-nya. Kalaupun kita lihat di pilihan jawabannya, nilai yang paling tepat adalah pilihan A. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Sebuah balok bermasa 2 kg dari keadaan diam meluncur dari puncak bidang miring yang licin. Besar energi kinetik balok saat sampai di titik B adalah titik-titik Joule. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan persamaan hukum kekalahan energi mekanik. Sebelum sampai itu, kita harus mengetahui dulu apa saja yang diketahui. Kecepatan di titik A itu bernilai 0. Hal ini disebabkan pada mula-mula benda itu dalam kondisi diam. Sedangkan ketinggian di A itu bernilai 4 meter. Terus ketinggian di B itu bernilai 2 meter. Nah, dari tiga besaran ini kita diminta untuk menentukan energi kinetik yang ada di titik B. Nah, selanjutnya kita menggunakan persamaan hukum kekalahan energi mekanik. Kita menggunakan energi mekanik di A itu sama saja dan energi mekanik yang ada di B. Ini berarti kan energi kinetik di A ditambahkan dengan energi potensial di A sama dengan energi kinetik di B ditambahkan dengan energi potensial di B. Energi kinetik di A, karena di situ kecepatan di A itu kan 0, berarti energi kinetiknya itu pun juga bernilai 0. Ditambahkan dengan M G H di A sama dan energi kinetik di B yang kita cari ditambahkan dengan M G H di B. Nah, selanjutnya di sini untuk menentukan energi kinetik di B bisa kita cari dengan M G HA dikurangi dengan HB. Berarti di sini masanya itu bernilai 2 kalikan dengan 10 kalikan dengan H di A itu ada 4 dikurangi dengan 2. Berarti di sini ada 2 kali 10 kalikan dengan 2. Maka hasilnya yaitu 40. Satuannya adalah Joule. Kalaupun kita lihat dari proses perhitungan ini, maka jawaban yang tepat adalah pilihan D. Soal nomor 6. Benda A bermasa 5 kg dan benda B bermasa 1 kg bergerak saling mendekati dengan kecepatan masing-masing 2 meter per sekon dan 12 meter per sekon. Jika setelah tumpukan keduanya menempel, dapat disimpulkan bahwa titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini, kita coba membuat ilustrasinya terlebih dahulu. Andaikan di sini ada
benda A yang bergerak ke sini dengan kecepatan 2 meter per sekon, dengan benda A tersebut memiliki massa 5 kg, sedangkan pada benda B ada di sini, dia bermassa 1 kg dengan kecepatannya yaitu 12 meter per sekon. Nah, dalam soal diceritakan bahwa kedua benda tersebut akan saling menempel, sehingga dapat kita katakan bahwa di situ akan terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali. Ketika kita membicarakan tumbukan tidak lenting sama sekali, maka kita dapat menyelesaikannya dengan bersamaan MA kalikan VA ditambahkan dengan MB kalikan dengan VB sama dengan MA tambahkan dengan MB kalikan dengan V aksen gitu. MA-nya di sini sebesar 5 kg kalikan dengan VA-nya itu bernilai 2 ditambahkan dengan MB-nya itu 1, VB-nya itu karena dia berlawan arah maka dia kita anggap sebagai negatif 12 sama dengan 5 ditambahkan dengan 1 kalikan dengan V aksen. Di sini nilainya 10 dikurangi dengan 12 sama dengan 6 V aksen. Hasilnya yaitu di sini min 2 sama dengan 6 V aksen, sehingga V aksennya itu sama dengan min 2 per 6 atau sekitar min 1/3 atau min 0,33. Kita tahu di situ hasilnya negatif. Negatif di sini menunjukkan sebagai arah. Dan arahnya itu sesuai dengan arah pada benda B. Nah, sehingga kalaupun kita lihat berarti kalaupun dia searah dengan benda B berarti dia berlawanan arah dengan gerak benda A. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah pilihan B. 0,33 meter per sekon berlawan arah dengan gerak benda A semula. Soal nomor 7. Dua bola memiliki massa berturut-turut M1 2 kg dan M2 3 kg yang dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa seperti gambar berikut. Jika bola diputar di titik A, besar momen inersia sistem adalah titik-titik kilogram M pangkat 2. Dalam soal ini kita harus membicarakan tentang momen inersia. Momen inersia itu dirumuskan sebagai I sama dengan M R dikuadratkan. M ini sebagai massa, R itu adalah jarak antara bola dengan porosnya. Nah, untuk itu ketika di sini dikatakan bahwa porosnya itu ada di titik A, maka di sini ada dua bola, maka akan ada inersia yang pertama dan juga ada inersia yang kedua, sehingga dapat kita selesaikan sebagai I sama dengan I1 ditambahkan dengan I2. I1 itu sama saja dengan M1 kali R1 dikuadratkan ditambahkan dengan M2 kalikan dengan R2 dikuadratkan. M1 nya bernilai 2 kg, R1 nya itu 20 cm yang dijadikan ke dalam meter menjadi 0,2 dikuadratkan ditambahkan dengan M2 nya sebesar 3 kg dan R2 nya 30 cm dijadikan ke dalam meter 0,3 dikuadratkan. Kalaupun kita hitung di sininya akan mendapatkan 2
dikalikan dengan 0,04 ditambahkan dengan 3 kalikan dengan 0,09 sehingga diperoleh 0,08 ditambahkan dengan 0,27 sehingga kita akan memperoleh nilai 0,35 dengan satuan kilogram M pangkat 2. Kalaupun kita cocokkan hasilnya sebesar 0,35 ini, berarti jawaban yang tepat adalah pilihan E. Soal nomor 8. Bola pejal dan silinder pejal memiliki jari-jari R dan massa M yang sama. Jika keduanya dilepaskan dari puncak bidang miring yang kasar, di dasar bidang miring kemungkinan yang akan terjadi adalah titik-titik. Dari soal dijelaskan bahwa pada kemiringan tersebut adalah bidang miring yang kasar. Ketika bidang miring yang kasar, benda tersebut ataupun bola pejal dan juga silinder pejal akan terjadi rotasi dan juga translasi. Oleh karena itu, untuk menyelesaikannya dapat kita ketahui bahwa untuk kecepatan ketika berada di dasar dapat ditentukan dengan V sama dengan akar 2GH per K ditambahkan dengan 1. Untuk menyelesaikannya dengan persamaan ini, kita harus mengetahui dulu ketika kita bicara bola pejal, maka momen inersianya I sama dengan 2/5 mR kuadrat. Dari persamaan ini kita mengetahui bahwa K itu sebesar 2/5. Selanjutnya, pada silinder pejal nilai I itu sebesar setengah mR dikuadratkan, sehingga dapat kita katakan bahwa nilai K itu sebesar setengah. Nah, dari persamaan ini kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa V akan bernilai besar ketika di sini ini pembaginya itu kecil gitu. Kalaupun kita lihat di situ gitu, bahwa pembagi paling kecil itu adalah pada bola pejal, sehingga dapat kita simpulkan bahwa V pada bola pejal ketika menggunakan bola pejal itu akan lebih besar dibandingkan dengan V silinder. Dan kalau kita simpulkan, jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. Soal nomor 9. Sebuah balok es terapung di dalam bejana berisi air. Jika diketahui massa jenis es dan air masing-masing adalah 0,90 gram per cm3 dan 1 gram per cm3, diperkirakan bagian es yang terendam dalam air adalah titik-titik. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa massa jenis pada es sebesar 0,9 gram per cm3, sedangkan massa jenis pada air sebesar 1 gram per cm3. Kita ingin mengetahui bagian es yang terendam, berarti kita ingin mengetahui volume benda yang tercelup itu berapa. Nah,
Kita dapat menyelesaikannya dengan persamaan rho benda kalikan dengan volume benda sama dengan rho fluida kalikan dengan volume benda tercelup. Rho bendanya itu sebesar 0,9 kalikan dengan volume benda yang kita cari sama dan rho fluida itu 1 kalikan volume benda tercelup ini yang kita cari. Nah, sehingga kita bisa memperoleh sebuah kesimpulan bahwa volume benda yang tercelup itu sama dengan 0,9 volume benda. Kalaupun kita diminta untuk mengetahui berapa nilai persenannya gitu, kita bisa menyelesaikannya dengan volume benda tercelup itu sama saja dengan nilainya ini kan 0,9, berarti 0,9 dikalikan dengan 100% dari volume benda tersebut gitu. Berarti kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa volume benda tercelupnya itu adalah 90%. Berarti jawaban yang tepat itu adalah pilihan A. Soal nomor 10. Perhatikan gambar penampang pipa berikut. Air mengalir dari pipa A ke B terus ke C. Perbandingan luas penampang A dengan penampang C adalah 8:3. Jika kecepatan aliran di penampang A itu V, kecepatan aliran pada pipa C adalah titik-titik. Dalam menyelesaikan soal nomor 10 ini, kita menggunakan asas kontinuitas di mana debit pada A itu sama saja dengan debit yang ada di titik B dan juga debit yang ada di titik C. Karena yang diketahui adalah kecepatan aliran air yang ada di A dan kita diminta untuk mengetahui kecepatan aliran yang ada di C, kita bisa menghubungkannya dengan persamaan debit pada A sama dengan debit yang ada di C. Nah, debit itu dapat kita ketahui dengan persamaan A atau luas pada A dikalikan dengan kecepatan ketika di A sama dengan luas yang ada di C kalikan dengan kecepatan pada C. A di A itu perbandingannya adalah 8. VA ini kita namai sebagai V. Terus A di titik C ini adalah 3 dan V di titik C ini yang kita cari. Sehingga VC di sininya adalah 8V/3 atau 8/3V. Kalau kita cocokkan, maka jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang nomor D, 8/3V. Soal nomor 11. Sebuah gelombang dituliskan dalam persamaan Y sama dengan min 4 sin pi kurung 2x min 50t meter. Melalui persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa titik-titik. Dari persamaan ini kita bisa merubahnya menjadi min 4 sin 2πx min 50πt. Dari persamaan ini kita bisa memperoleh bahwa nilai amplitudonya itu bernilai 4 satunya meter. Selanjutnya nilai omeganya itu bernilai 50 pi. Sedangkan nilai K itu sebesar 2 pi. Dari omega dan juga K kita akan memperoleh nilai V. V itu sama saja dengan omega dibagi dengan K.
omeganya itu sebesar 50 pi, dan nilai K-nya itu adalah 2 pi. Sehingga hasilnya adalah 25 meter per sekon. Sedangkan untuk menentukan periode, frekuensi, panjang gelombang, hitungannya seperti berikut. Untuk mengetahui frekuensinya kita bisa memperoleh dari omega. Omega bisa kita peroleh dari omega sama dengan 2 pf. Omeganya di sini ini bernilai 50 pi sama dengan 2 pi kali kanan f, maka kita peroleh f-nya 25 Hz. Nah, selanjutnya dari f ini kan kita akan memperoleh nilai t ataupun periodenya dengan cara 1/f, yaitu 1/25. Sedangkan untuk mengetahui nilai lambda diperoleh dengan nilai K. K itu sendiri sama saja dengan 2 pi per lambda. Dan lambdanya itu berarti 2 pi dibagi dengan K. 2 pi dan nilai K-nya tersebut nilainya adalah 2 pi juga, maka panjang gelombangnya adalah 1 meter. Ketika panjang gelombangnya ini 1 meter dan 25 meter ini letak 2 titiknya, padahal bahwa 25 ini adalah kelipatan dari 1, maka 2 titik yang berjarak 25 meter ini adalah sefase, bukan beda fase. Dari konsep ini semua kita akan memperoleh kesimpulan bahwa jawaban yang tepat itu adalah yang pilihan D, di mana cepat rambat gelombang itu sebesar 25 meter per sekon. Soal nomor 12. Pada sebuah bejana kaca yang volumenya 500 mili, penuh berisi alkohol pada suhu 10 derajat Celcius. Bejana dipanaskan sehingga suhunya menjadi 50 derajat Celcius. Jika koefisien muai volume alkohol 1,1 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius, volume alkohol yang tumpah itu berapa dengan koefisien muai panjang kaca itu sebesar 3 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius pangkat min 1. Nah, kita harus mengetahui dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui yaitu volume mula-mula 500 mili. Selanjutnya di situ terjadi perubahan suhunya dari 10 menjadi 50 sehingga delta T-nya adalah 40 derajat Celcius. Selanjutnya koefisien muai volume ataupun disebut dengan gamma pada alkohol itu sebesar 1,1 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Sedangkan koefisien muai panjang atau lebih disingkat sebagai alfa pada kaca itu sebesar 3 kali 10 pangkat min 6. Di sini volume alkohol tumpah, berarti akan terjadi pemuaian. Karena terjadi pemuaian, maka kita anggap sebagai di sini pemuaian volume bisa disimbolkan sebagai delta V ataupun nanti dikatakan sebagai volume alkohol yang tumpah, yaitu V0 kalikan dengan gamma kalikan dengan delta T. Akan tetapi permasalahannya adalah nilai gamma ini, karena yang satu adalah koefisien muai panjang kaca, maka kita harus rubah dulu menjadi gamma gitu, dengan cara seperti ini. V0 ini itu gamma pada alkohol dikurangi dengan gamma pada kaca kalikan dengan delta T. Mari kita hitung bersama-sama. Di sini volume awal itu 500 dikalikan dengan gamma alkohol itu 1,1 kali 10 pangkat min 4 dikurangi dengan, karena gamma itu adalah 3 kalinya alfa, berarti
3 kali kanan alfanya tadi 3 kali 10 pangkat min 6 kalikan dengan delta T nya yaitu 40. Berarti di sini itu 500 kalikan dengan 1,1 kali 10 pangkat min 4 dikurangi dengan 9 kali 10 pangkat min 6 kalikan dengan 40. Nah, berarti di sininya itu 500 dikalikan dengan 1,01 kali 10 pangkat min 4 dan dikalikan dengan perubahan suhunya 40 dan akan diperoleh nilai sebesar 2,02 mili. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan 2,02. 2,02 berarti jawabannya adalah yang C. Ya. Soal nomor 13. Gas dalam ruangan tertutup bersuhu 42 derajat Celcius, bertekanan 7 atm dan volumenya 8 liter. Jika gas tersebut dipanasi hingga 87 derajat Celcius dan tekanan naik 1 atm, volume gas akan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita perlu tahu apa saja yang diketahui. Kondisi mula-mula dia punya suhu sebesar 42 derajat Celcius yang senilai dengan 315 Kelvin. Dan tekanannya P1-nya sebesar 7 atm. Sedangkan volumenya sebesar 8 liter. Sedangkan ketika kondisi yang kedua, di situ suhunya sebesar 87 derajat Celcius yang senilai dengan 360 Kelvin. Dan tekanannya naik 1 atm, berarti dari 7 atm menjadi 8 atm. Dari besaran-besaran ini kita ingin mengetahui volumenya gas itu. Ketika kita membicarakan di sini volumenya gas, berarti kita bisa menentukan dengan persamaan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Dan P1-nya di sini 7 dikalikan dengan V1-nya ini kita anggap sebesar 8 liter. T1-nya itu 315 sama dengan P2-nya ini 8 kalikan dengan V2 itu yang kita anggap sebagai yang kita cari dibagi dengan T2-nya 360. Nah, dari hitungan ini kita dapat peroleh bahwa V2 akan bernilai 8. Satuannya liter. Nah, padahal kondisi mula-mula itu pun juga 8 liter. Akhirnya pun juga 8 liter. Sehingga dapat diketahui bahwa volume gas pada ruangan tersebut akan bernilai tetap. Soal nomor 14. Jarak fokus lensa objektif sebuah mikroskop 2 cm dan okulernya 2,5 cm. Sebuah objek diletakkan sejauh 2,5 cm di depan lensa objektif. Apabila mikroskop digunakan dengan mata tidak berakomodasi, perbesaran mikroskop adalah titik-titik dengan SN-nya sama dengan 25 cm. Kita harus mengetahui dulu apa saja yang diketahui dari soal. Pada soal diterangkan bahwa fokus lensa objektif atau FOB-nya itu bernilai 2 cm. Selanjutnya, fokus pada lensa okuler atau FOK-nya itu bernilai 2,5 cm. Nah, terus selanjutnya di situ pula dikatakan bahwa SN-nya sama dengan 25 cm.
Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa selesaikan dengan mengetahui dulu S aksen OB dulu. Dengan cara seperti ini. 1/FOB sama dengan 1/SOB plus 1/S aksen OB. Padahal kita ingin tahu S aksen OB-nya dengan cara gini. OB sama dengan 1/FOB dikurangi dengan 1/SOB. Berarti ini itu 1/2 dikurangi dengan 1/2,5. Berarti ini kan akan dapatkan 5. Ini itu 2,5 dikurangi dengan 2. Maka kita akan dapatkan bahwa S aksen OB sama dengan 5 dibagi dengan 2,5 dikurangi 2 sebesar 0,5, sehingga S aksen OB-nya bernilai 10. Nah, selanjutnya kita bisa mengetahui perbesaran bayangannya, nilai M-nya. Nilai M, karena dia itu mata tidak berakomodasi, dapat kita tentukan dengan S aksen OB per SOB kalikan dengan SN per FOK. S aksen OB-nya tadi nilainya 10 dibagi dengan SOB, yaitu SOB-nya itu bernilai 2,5 dikalikan dengan SN-nya itu 25 dibagi dengan FOK. FOK-nya pun juga nilainya 2,5. Dan ini berarti 10 bagi 2,5 itu 4 dikalikan dengan 10. Dan hasilnya adalah 40 kali. Jadi perbesaran bayangannya adalah 40 kali dan jawaban yang tepat adalah pilihan D. Soal nomor 15. Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi dengan konstanta kisi 5000 garis per cm. Jika panjang gelombang cahaya 480 nanometer dan terjadi pola garis gelap dan terang pada layar sejauh 1 meter, jarak dua garis terang berdekatan adalah titik-titik. Yang perlu diketahui dari soal ini adalah apa saja yang diketahui dari soal ini, dimana diketahui bahwa N sama dengan 5000 garis per cm. Selanjutnya ada lambda sama dengan 480 nanometer yang senilai dengan 4,8 kali 10 pangkat min 5 cm. Nah, ada L, itu jaraknya yaitu 1 meter, kalaupun dijadikan cm jadi 100 cm, dan N kecilnya itu sebesar 1. Nah, dari keempat besaran ini kita diminta untuk menentukan nilai P. Kita tahu bahwa ada sebuah persamaan di P per L sama dengan N kali lambda, dan untuk menentukan D dapat diselesaikan dengan D sama dengan 1/N dengan 1 dibagi 5000, dan kita akan memperoleh 0,2 kali 10 pangkat min 3, satuannya senti. Nah, kita coba masukkan D nya tadi itu 0,2 kali 10 pangkat min 3 kalikan dengan P dibagi L nya itu berarti 100 sama dengan 1 kalikan dengan 4,8 kali 10 pangkat min 5. Di sini kita memperoleh 0,2 kali 10 pangkat min 5, P sama dengan
4,8 kali 10 pangkat min 5, sehingga P-nya sama dengan 24 cm. Nah, kita akan memperoleh jawaban bahwa di sini jawabannya adalah 24 cm dan jawaban yang tepat adalah pilihan B. Soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Sebuah bola konduktor berongga bermuatan 4 mikrokolom dan jari-jarinya 10 cm ditunjukkan pada gambar. Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa titik-titik. Nah, ketika kita membicarakan tentang potensial pada bola konduktor, potensial yang berada di ujung sini dan di bagian dalam bola itu pun juga nilainya sama gitu. Nah, berarti dengan kata lain bahwa V ataupun potensial di titik B itu sama dengan potensial di titik A. Sedangkan sementara itu potensial di titik C ini lebih kecil dibandingkan dengan potensial baik itu di titik B ataupun di titik A. Kalaupun kita mengambil dari sebuah pernyataan ini, berarti jawaban yang tepat di mana VC itu lebih kecil daripada VB dan VC ini pun juga lebih kecil daripada VA, maka jawaban yang tepat itu adalah pilihan yang sebelah ini, C. Soal nomor 17. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Di ini ada sebuah rangkaian listrik. Selanjutnya soalnya adalah tegangan jepit antara titik A dan E adalah titik-titik volt. Yang perlu kita ketahui pertama adalah di dalam soal tersebut di sini ada sebuah hambatan 2 ohm, hambatan 1 ohm, hambatan 3 ohm, terus ada tegangan sebesar di sini 3 volt dan ini ada 9 volt. Nah, selanjutnya kita anggap bahwa seandainya di sini adalah R1, ini ada R2, ini ada R3, di sini ada V1 dan di sini ada V2 ataupun bisa dinamakan sebagai E gitu kan. Nah, dengan arah dari GGL tersebut arahnya adalah ke arah sini. Arah arusnya ke arah sini. Arah putarannya ke arah sini. Kalaupun kita hubungkan dengan hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu sigma E plus sigma IR sama dengan 0, berarti di sininya yaitu arah putarannya ke sini berarti 9 ditambahkan dengan 3 plus karena arah arusnya ini itu berlawanan dengan arah GGL, berarti di sini min I kalikan dan R-nya itu dijumlahkan 2 ditambah 1 ditambahkan dengan 3 sama dengan 0, dan berarti di sini 12 dikurangi dengan 6I sama dengan 0, maka 6I di sini sama dengan 12, maka I-nya sama dengan 2 ampere. Nah, kita diminta untuk menentukan tegangan jepit di titik A dan E. A sini, E di sini. Nah, A dan E bisa kita ambil dari posisi ini. Nah, sehingga V, A dan juga E kita hanya melewati R1 gitu. Sehingga kita bisa simpulkan dengan persamaan gini, I kalikan dan R, tapi di sini ada R1 saja, I-nya di situ ada 2 dikalikan dengan R1-nya, R1-nya sebesar 1. Sehingga tegangan jepit di titik A dan juga E itu sebesar 2 volt. Dan kalaupun dilihat pada jawabannya, jawaban yang tepat adalah pilihan B. Soal nomor 18. Data fisis 2 buah transformator disajikan pada tabel berikut. Ada transformator 1 dan juga transformator 2.
Bila efisiensi kedua transformator sebesar 40%, maka nilai P dan H adalah titik-titik. Untuk menentukan nilai P, nilai P yang terletak ada di sebelah sini, di mana yang diminta adalah jumlah lilitan sekunder, maka kita bisa membandingkan jumlah lilitan primer dan juga sekunder dengan tegangannya. Persamaannya seperti berikut. NP per NS sama dengan VP per VS. NP-nya itu nilainya P per NS-nya. NP-nya ini bernilai 80, dibagi dengan P sama dengan 20 dibagi dengan 2. Sehingga kita akan memperoleh bahwa nilai P-nya itu sebesar 8 lilitan. Nah, selanjutnya untuk mengetahui nilai H, bahwa di sini adalah yang diketahui itu adalah arus primer, kita bisa menghubungkannya dengan sebuah konsep efisiensi. Efisiensi pada trafo yaitu daya sekunder dibagi dengan daya primer kalikan dengan 100%. Daya sekunder di sini adalah VS kali kanan IS per VP kali kanan IP kali 100%. VS-nya di sini itu sebesar 12 kalikan dengan IS-nya, itu kita ambil arus pada sekundernya yaitu 2 per VP-nya itu yang ini 120 kalikan dengan IS kali 100%, dan efisiensinya yaitu 40%. Dari perhitungan ini kita akan memperoleh hasil bahwa arus sekundernya itu bernilai 1 ampere. Dari hasil perhitungan dengan P-nya itu 8 lilitan dan IS dengan simbol H itu sebesar 1 ampere, maka jawaban yang tepat itu ada di pilihan B. Soal nomor 19. Perhatikan reaksi inti di bawah ini. Pada reaksi inti di atas dapat disimbolkan bahwa X adalah titik-titik. Hal yang perlu diketahui yaitu kita harus mengetahui nilai A dan juga Z pada nilai X ini. A itu bernilai 238 ini dikurangi dengan 234 yang berada di sebelah sini, sehingga hasilnya adalah 4. Selanjutnya, untuk menentukan nilai Z dapat ditentukan pada nilai 92 dikurangi dengan 90 ini, dan hasilnya adalah 2. Kalaupun kita coba tulis lagi, simbolnya itu ada simbol X 4 2. Dari 4 dan juga 2 kita bisa mengetahui bahwa ada sebuah partikel yang bernilai pun juga sama, yaitu partikel alfa. Dengan di sini pun juga ada 4, ada 2. Nah, sehingga kalaupun kita bisa melihat bahwa pada soal itu jawaban yang tepat itu pilihan E. Soal nomor 20. Sebuah partikel yang masanya 4 kali 10 pangkat min 31 kg bergerak dengan kecepatan 1,5
kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Bila tetapan Planck 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule sekon, panjang gelombang partikel tersebut adalah titik-titik. Dari soal kita bisa mengetahui bahwa masanya bernilai 4 kali 10 pangkat min 31 kg. Kecepatannya itu bernilai 1,5 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan tetapan Planck itu senilai 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Dari tiga besaran ini kita diminta untuk menentukan nilai lambda. Maka kita bisa menentukan nilai lambdanya dengan persamaan H dibagi dengan MV gitu. Hanya itu bernilai 6,63 kali 10 pangkat min 34 kali dibagi dengan masanya itu 4 kali 10 pangkat min 31 kalikan dengan V nya 1,5 kali 10 pangkat 8. Dan kalaupun kita hitung, maka hasil dari jawaban tersebut atau perhitungan tersebut akan memperoleh nilai 1,105 kali 10 pangkat min 11 meter. Padahal di dalam soal diminta dalam bentuk angstrom. Kalaupun kita rubah ke dalam angstrom, maka jawaban yang tepat yaitu 0,1 angstrom. Nah, dari perhitungan ini dapat kita ketahui bahwa jawaban yang tepat adalah pilihan A.